Sunbag ini kan di Bali gitu. Emang hanya di Bali atau ternyata juga punya cabang di luar Bali? Fokus di Bali, cuma customersnya udah kemana-mana. Wow, keren Gitu. banget. Karena memang nggak cuma lokal ya, nggak cuma domestik, tapi Iya, pasarnya Bali tuh udah internasional lah mas. Wih. Kadang kalau inget-inget tuh kadang suka geli gitu. Namanya tuh nama daerah kita waktu itu. apa tuh? Boleh di-spill dong? Waktu itu namanya Jenewa. Jenewa. Diambil dari istilahnya kalau dari desaku itu kan kecamatan Jenggawa. Kalau Oke. orang di sana itu ngomongnya entengnya itu Jenewa gitu. Oke. Jadi bacanya Sunbag ya, bukan Sunbag ya? Kadang masih ada yang Sunbak. Masih banyak kisah inspirasi yang perlu kita kulik-kulik dari seorang Mas Sun Haji nih. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, ketemu lagi kita di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Yang kali ini akhirnya saya Oman Riyadi untuk pertama kalinya ada di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan satu sosok pengusaha yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube-nya dari Dompet Sosial Madani. Dan juga like, komen, loncengnya juga supaya nanti kalau misalnya ada video-video terbaru dari DSM, langsung para sobat zakat mendapatkan notifikasinya. Kita langsung aja kenalan ke Mas Sun Haji. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Sun Haji. Luar biasa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sun? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Oman. Alhamdulillah. Gimana kabar Mas? Baik juga nih, excited banget karena pertama kali gitu ya. Pertama kali langsung ketemu sama Mas Sun nih. Wah spesial sekali. Spesial ya. Mas Sun kan orang bilang tak kenal tak sayang gitu ya. Bener. Supaya kita makin sayang nih, sobat zakat sayang nih sama Mas Sun nih. Aduh terima kasih. Profil dong Mas Sun, siapa sih Mas Sun Haji ini? Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali akhirnya bisa silaturahmi di DSM Podcast Sobat Berbagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sun Haji. Saya lahir di Jember. Saya lahirnya tahun 83, jadi tahu usianya berapa ya? Ya masih 19 tahun. Masih muda lah. Masih muda, oke benar. Tinggal di Bali, di Jalan Madebina, Ubung Kaja. Nah kan dari Jember ke Bali, jadi pengusaha. Itu gimana ceritanya? Nah itu nanti akan dibeber di sini. Kita beber ya, Iya. ya. Jadi sobat zakat kita akan kupas tuntas seorang Mas Sun Haji. Kenapa bisa ke Bali dari Jember terus jadi pengusaha? Usahanya apa? Gimana cara menjalankan usahanya? Terus inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari seorang Mas Sun Haji? Langsung aja kita tanya-tanya yuk. Iya. Nah, Mas Sun, Ya, dari Jember kapan akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bali? benar. Saya dari Jember ke Bali itu tahun kalau nggak salah 2001. 2001. Itu oke. awal banget ikut tetangga lah yang udah sukses di Bali. Jadi dari nol banget waktu itu. Hanya 5 tahun. Nah, habis itu jalan-jalan sampai ke sini sampai tahun ini. Gitu ya. Nah, Mas. artinya 2001 itu kan udah lebih dari 20 tahun ya. Iya. Itu kan masih muda banget seorang Mas Masih. Sun gitu. Itu kesini sendiri diajak terus akhirnya tinggal di sini. Gimana tuh? Biar tahu nih seorang Mas Sun masih muda berani memutuskan untuk keluar kota gitu. Sebenarnya karena faktor ekonomi ya. Oke. Waktu itu hanya lulus di MTS. Nah setelah itu karena emang faktor keluarga ada bapak meninggal waktu itu, jadi saya udah cut fokus di adik-adik. Jadi saya merantau sama tetangga yang udah sukses itu sampai jalan di sini ikut beliau itu kurang lebih 6 tahun. Nah setelah itu mulai nyari kerja lain, itu bidangnya sama. Terus sampai 2008 pindah lagi. Herannya tuh pindah-pindahnya tuh tetap basicnya di printing. Gitu ya. Sampai di tahun 2010 ke 2017. Nah itu terakhir itu di garment manufaktur
Dan itu di sana banyak banget pengalaman yang diambil. Jadi dari 2001 sampai 2017 ini kerja sama orang dulu gitu ya? Iya. Oke. Lumayan lama ya Mas. Lama banget ya, dan tapi kan akhirnya bertahan gitu ya. Iya. Untuk bisa di satu bidang, yaitu di printing. Gitu. Dan akhirnya setelah 2017 Masun memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Di bidang printing juga? Bidangnya itu masih printing. Cuma kan waktu di tempat yang terakhir ini itu kan basicnya melayanin garment. Jadi setiap customer datang atau pesan apa itu, dari tamu, dari bule, waktu itu kan masih lumayan bagus ya. Jadi bisa bikin paper bag ya. Nah bos saya mengiyakan padahal belum bisa. Oh gitu? Iya. Keren jadi ya, jadi karyawan tuh dituntut bisa. Iya. Nah pelan sekali tuh bikin paper bag tuh kayak apa, mengukur-ngukurnya tuh masih manual. Nah di situ tantangannya di situ. Sampai kenapa bisa usaha di paper bag itu karena habit ya Mas ya. Dari kerjaan yang meludak, jadi boleh dibawa pulang, dibawa ke rumahnya, nanti kalau udah selesai dibawa ke tempat kerja. Oke. Jadi emang dari 2017 akhirnya memutuskan untuk diusaha di bidang paper bag itu gitu ya. Itu sendiri yang ngerjain atau dibantu oleh keluarga? Awal-awal itu masih nih Mas, kerja di kantor, sama malamnya ngerjain di rumah. Oke, jadi berjalan sambil ya. Iya. Kerja sambil usaha sendiri. Bener. Gitu. Dan alhamdulillahnya tuh bos yang terakhir itu tahu kalau saya itu di rumah itu juga ngerjain. Jadi dia butuh tenaga saya, nggak peduli punya kerjaan sampingan. Yang penting selama nggak ngambil kerjaan dari kantor itu. Iya, istilahnya dan tidak mengganggu jam kerja ya. gitu ya, benar. Terus gimana tuh kan waktu kan pagi, sore kerja gitu, sampai malam bahkan. Terus malam lanjut lagi kerjain usaha sendiri gitu. Kapan tidurnya? Itu dah. Jadi kayak ini ya, kesannya tuh tetangga sampai gini. Kadang mikir-mikir gila ya, ini orang kapan tidurnya, kerja siang malam. Itu kerja siang malam terhitung dari istilahnya buka usaha ya, tapi masih kerja. Itu dari 2010. 2010 sampai ke 2007 itu. Itu 2017. Iya. Itu ngerjain malam, pagi kerja, malamnya ngerjain punya sendiri. Begitu seterusnya. Ya kan waktu itu udah punya istri ya, jadi kita ya kerja bareng gitu sama istri, sama adik di kos-kosan itu. Oh jadi di kos ya? Iya. Bersama istri? Iya. Istri nggak komplain tuh? Kapan dong waktu bersama istri? Nah waktu itu nggak mikir gitu dong. Nggak ya, yang penting gimana bisa bertahan hidup gitu ya, karena memang istri juga benar-benar mensupport gitu. Yang ini juga memang untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Mas ya. Nah terus kan dari 2010 sampai 2017 nih Mas ya, 7 tahun nih gitu ngerjain bareng sama istri gitu kan. Istilahnya belum launching resign lah. Oh gitu? Iya. Oke. Istri kerja waktu itu atau status ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, jadi fokus. Jadi pas Mas Sun Haji kerja pun istri juga masih bisa nyambil ngerjain ya. Benar. Gitu ya. Terus selama 7 tahun gitu, akhirnya memutuskan untuk buka usaha sendiri nih. Gitu tuh. Inspirasinya apa? Kenapa berani memutuskan untuk bikin usaha sendiri? Sebenarnya saya tipe mikir-mikir ya. Oh gitu. Bisa nggak gitu waktu itu. Sambil di kerjaan itu sambil mikir juga Mas, kapan aku resign ya. Mikir resign nggak gitu. Nah di situ waktu awal-awal punya gadget tahun 2013, waktu itu ini ya udah punya Android. Jadi lihat-lihat sosmed, ada pelatihan-pelatihan kayak apa itu Mas, zaman itu latihan online, seminar. Waktu itu Pak Marcel siapa gitu, lihat di Instagram itu daftar izin kerja, izin kerja, ikut seminar. Saking penasarannya ya dengan ilmu-ilmu untuk bikin usaha gitu ya. Waktu itu ingat 250, oke daftar di Teku Umar kalau nggak salah.
Dan diizinin ya sama kantor? Boleh. Oke. Izinnya juga itu izin mau ikut seminar gitu. Iya. Terus waktu kursus itu tuh Mas, seminar itu saya ngeblank ini digital marketing apa nggak tahu. Yang penting ikut aja. Nah di 1 tahun setelahnya itu baru ngerti, oh ternyata sosial media online, jualan online itu kayak gini, baru nangkep. Entah itu di Instagram, nah itu baru bikin Instagram kecil-kecilan. Bikin profil pribadi dulu waktu itu. Bahkan sekarang di sosial media aktif banget ya Mas Sun Haji ya. Paling aktif kayaknya ya. Overaktif mungkin. Dari konten-konten yang memang menginspirasi sampai yang jenaka gitu ya. Sampai sesuatu yang out of the box gitu. Pokoknya kayak gak mau tahu malu gitu. Sampai jadi malu-maluin banget. Bener. Tapi menarik ya dari Mas Sun Haji yang tadinya nggak ngerti digital marketing, yang sesuatu yang berbau online, sampai akhirnya ketagihan untuk bikin konten gitu ya. Nah prosesnya Mas gini, dari Mas Sun Haji bikin usaha sampai akhirnya bisa berkembang nih, tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi seorang Mas Sun Haji. Tantangannya sebenarnya waktu itu masih nggak terlalu ya Mas. Karena pasarnya juga orang-orang printing itu gitu-gitu aja. Circle-nya juga itu aja. Ketemunya itu aja. Jadi tantangannya nggak terlalu waktu itu. Cuma gimana caranya saya bikin usaha di online kan waktu itu. Apa ya namanya? Printing terlalu udah banyak. Kalau searching di Google printing banyak banget. Gimana caranya bisa nomor 1? Waktu itu kenal Pak Alim kan. Nah, itu ikut kajiannya beliau di situ. Kenal teman-teman di situ. Kenal orang IT juga, macam-macam di situ. Jadi ngobrol di situ, kepikiran kalau bikin website dengan keyword itu paperbagbali.com itu. Paperbagbali.com. Tapi brandnya Mas Sun ini apa nih? Brandnya waktu itu masih amburadul. Gitu. Asal aja yang penting jalan. Pokoknya yang gas gitu aja, hajar gitu ya. Iya, kadang kalau inget-inget itu kadang suka geli sendiri. Namanya tuh nama daerah kita waktu itu. Apa tuh, boleh di-spill dong buat Sobat Zakat. Istilahnya Kan itu dari ya, yang mungkin agak nyeleneh akhirnya sekarang dapat brand yang kuat banget gitu. Iya, Mas, aku atur posisi dulu ya. Waktu itu namanya Jenewa. Diambil dari istilahnya kalau dari desaku itu kan kecamatan Jenggawa. Kalau orang di sana itu ngomongnya entengnya itu Jenewa gitu. Tak pikirnya itu di Eropa gitu. Iya, keren kan? Jenewa gitu kan ya. Menarik. Terus tambah ke sini ikut komunitas. Sebenarnya waktu itu udah kepikiran Sun dari ngambil nama saya ya, Sunbag itu. Cuma belum pede waktu itu. Nah, ketika ikut komunitas itu, kumpul-kumpul teman-teman, bisa sebutin ya? Boleh. Komunitas TDA. Nah, itu ikut KMB-nya di Avenger waktu itu, Ustaz Halim. Nah, ketemu di situ teman-teman bilangin saling tuker-tukeran ide. Gimana kalau nggak Sunbag? Oh, kok tiba-tiba nyeletuk gitu. Temen KMB itu ya udah sampai sekarang dipakai itu. Jadi menarik ya, gara-gara kumpul komunitas, ketemu teman-teman yang sevisi, semisi, yang punya jiwa entrepreneurship juga. Benar. Akhirnya tercetuslah Sunbag gitu. Jadi bacanya Sunbag ya, bukan Sunbag ya. Kadang masih ada yang Sunbag. Oh iya, saking Jenewanya banget gitu ya. Coba kalau yang kadang tamu itu ya udah Sunbag atau apa. Ya kalau udah gitu. Bule pasti bacanya Sunbag gitu ya. Tapi kan Mas Sun ini kan namanya Sun Haji. Jadi kan orang mikirnya Sunbag nih gitu kan. Tasnya Mas Sun gitu ya gitu. Sun ya di Sun gitu ya. Dicium-cium gitu gak Mas tasnya? Gitu deh Mas. Pakai hati. Asik. Sunbag, kapan tercetus nama itu? Tercetusnya dari 2019 ya, artinya udah 4 tahun ya. Jalan 4 tahun, yang tadi dari nama yang mungkin gak terpikirkan awalnya, terlalu panjang. Iya, sekarang udah siapa yang gak kenal Sunbag? Kalau udah cari paperback Bali munculnya Sunbag gitu. Sunbag Mas, nah bicara tentang Sunbag ini, produknya apa aja? Produknya itu paperback,
spunbond kayak tas-tas yang itu dari kain sama belacu. Oke. Nah itu kalau misalnya bicara tentang produk-produknya itu apakah memang langsung sekian banyak atau ternyata dari satu produk dulu yang dikuatin nih sama Mas Sunhaji nih? Produk mana yang akhirnya jadi signaturenya Sunbag nih? Produknya sebenarnya itu fokusnya di paper bag sebenarnya. Oke. Kebanyakan kan waktu itu ini ya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, wah keren tuh. Iya. Sebenarnya dari awal itu ya ini fokusnya di paper bag itu. Sebelum pemerintah Wali Kota Bali mengeluarkan ini ya undang-undang mengurangi sampah plastik gitu. Sebelum Bahkan itu kalau boleh udah jalan. jangan pakai sampah plastik gitu ya. Dan di Bali pun tuh udah aware tentang sampah itu Mas. Sebelum wakil Wali Kota Bali itu menerapkan kurangi sampah plastik. Kan Mas Sunhaji ini aktif banget di sosial media. Sosial medianya Sunbag apa nih? Oh iya. Biar siapa tahu nanti sobat zakat penasaran dan pengen pesen gitu ya. Gimana nih? Langsung aja gitu. Karena kan sekarang lagi banyak Bali bangkit nih, ya kan? Iya. Banyak event, banyak banget kebutuhan paper bag, spunbond dan lain-lainnya. Teman-teman juga bisa lihat ini sosial media kita di Facebook atau Instagram ya di sunbagbali.co atau kunjungi websitenya di paperbagbali.com. Nah itu dia ya. Jadi sobat zakat langsung aja ke sosial medianya dari Sunbag punyanya Mas Sunhaji. Nah iya. Mas Sun, kita lanjut boleh? Lanjut. Masih ini baru bagian kecil nih ya kita ngebahas tentang ini bagian kecil ya? Masih bagian kecil banget karena masih banyak kisah inspirasi yang perlu kita kulik-kulik dari seorang Mas Sunhaji nih. Nah kan Sunbag ini kan di Bali gitu. Emang hanya di Bali atau ternyata juga punya cabang di luar Bali? Harapannya gitu sih Mas. Ya harapan kedepannya bisa gitu. Ekspansi gitu ya. Okay. Cuma sekarang masih fokus di Bali. Cuma customersnya udah kemana-mana. Wow, keren banget. Ini baru. Karena memang nggak cuma lokal ya, nggak cuma domestik, tapi pasarnya Bali tuh udah internasional lah Mas. Kemarin aja udah ke Labuan Bajo. Yaitu masalah ya kendalanya ya komunikasi kalau orang yang nggak datang ke sini. Kalau bisnis online tuh kayak gitu. Apalagi jasa ya. Maksudnya nggak ke Labuan Bajo, barangnya aja nih. Mau dong kalau dikasih. Siapa tahu nanti barangnya continue aja kesana, ya kan. Mas. Iya, siapa tahu kalau repeat terus bagus gitu kan. Bisa kembangin juga nanti di Labuan Bajo. Dari 2018 udah ke Spanyol, udah dibawa. Wow. Udah sampai ke Eropa ya. Oke. Ada nggak cerita yang benar-benar berkesan Mas dari salah satu klien sehingga maunya tuh pakai Sunbag aja? Apa ya? Mungkin yang di Labuan Bajo ya. Itu bule tapi udah bahasa Indonesia udah ini. Chattingannya itu lewat WA aja, nggak bisa ke sini. Kita kan nggak tahu maunya apa ya. Mintanya sampel. Jadi ya itu kendalanya di situ. Terus udah kita beberkan sampai di videoin kayak gini-gini itu dia masih nggak ngeh. Jadi akhirnya dia bikin sendiri. Kayak gini. Akhirnya deal waktu itu 2000 pieces untuk 2 ukuran. Ya emang agak gemes sih Mas ngadepin orang kayak gitu. Sempat nggak tak layani. Sempat nggak dilayani itu berapa minggu gitu. Karena emang kita udah nggak ini ya, mungkin miskomunikasi ya. Padahal dia pakai bahasa Indonesia juga, maunya cuma nggak tahu. Akhirnya deal. Nah sekarang ini juga gitu kasusnya minta sampel dan biasalah kalau orang tamu itu mintanya sampel dulu. Ya, nah kan menarik nih artinya kan dari yang tadinya masih belum yakin gitu ya minta sampel mungkin miskomunikasi dan akhirnya deal gitu tuh. Pasti ada pembedanya nih kenapa orang akhirnya tetap kekeh pilihnya Sunbag. Pembedanya. Kurang tahu juga karena waktu itu udah tak cuekin, udah tak bilangin kayaknya kita nggak salah ini ya, kayaknya kita miskomunikasi ya. Terus lama diam gitu. Akhirnya ya ini nanya terus, akhirnya deal. Wow, diferensiasinya dari Sunbag deh, secara general, sehingga orang tuh harus belinya di Sunbag.
Pembedanya mungkin ini ya, penanganannya mungkin. Wih, servis ya. Servisnya. Iya, kalau udah kena senyumnya Mas Sun ini langsung orang tuh gitu ya. Kalau di chat kan gak lihat, Mas. Gitu. Mungkin ini ya, pelayanannya itu udah gak telaten itu, Mas. Kadang sampai 1 bulan belum deal. Itu kita tetap ini ngelayanin. Wow, jadi karena banyak sabar pertanyaan banget gitu ya. Banyak pertanyaan. Bahannya kayak gini kuat enggak? Kadang sampai tak guyonin, kuat kok, sekuat aku ngelayanin kamu. Wow. Sobat Zakat, itu tadi ya motonya dari seorang Mas Sun ya. Bener loh, sampai tak guyonin gitu loh Mas, saking ininya udah enggak. Bayangin 2 bulan baru deal. Ada jeda berhenti gitu, chatting lagi. Nah, itu tuh yang menjadi uniknya ya dari seorang Sunback ya. Iya. Atau usaha Sunback ini yang tadinya mungkin orang benar-benar masih berpikir beribu-ribu kali karena dilihat nih kok ownernya, adminnya kok sabar banget gitu ya, telaten banget. 24 jam lagi. 25 jam bahkan tidur itu tetap aja diganggu gitu ya. Nah, kan bicara tentang usaha sendiri gini. Istri tergabung atau selama ini mungkin hanya bantu untuk buat-buat aja, atau ternyata memang di manajerial juga berkontribusi nih? Atau kontribusi istri apa sih Mas di Sunback? Baik, kontribusi istri menurut saya banyak ya, karena emang dari nol. Wow. Dari nol dia ikut support. Dari yang nggak bisa jadi kebiasaan. Ya udah, istilahnya kayak jalan bareng, cuma yang ngomando saya. Istilahnya sambil jalan lah, lama-lama lancar sendiri gitu. Wow. Tahu sendiri. Iya. Sekarang istri udah tahu dari A sampai Z-nya ya. Kecuali belum bisa nanganin admin ya. Oke. Kenapa? Gimana ya? Emang kalau jasa itu harus ekstra detail ngelayanin, apalagi online, Mas. Oke. Selama ini Mas Sun yang menghandle untuk adminnya ya. Pengen ini akan ada tim baru, pengennya tak ajarin pelan-pelan. Wow, keren banget. Sekarang tim dari Sunback berapa orang, Mas? Kalau yang di tempat itu ada 3. Kalau yang bagian finishing itu karena emang segmennya ibu-ibu, jadi kita bebaskan dibawa ke rumahnya. Biar sambil kerja bisa fokus ngurusin keluarganya. Wah, keren banget. Artinya ini ibu-ibu dikumpulkan gitu, ibu-ibu rumah tangga bisa mengambil pesanan, orderan dari Sunback itu, dan itu boleh dibawa pulang. Gitu ya. Keren banget. Ini membantu untuk para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin secara pekerjaan gitu ya, atau keterbatasan waktu tapi bisa menghasilkan. Gitu ya. Itu diajarin dari nol juga, Mas? Dari nol. Kan karena emang nggak ada basic, Mas, di situ. Kalau untuk keterampilan kayak gini, jadi kita ajarin siapa yang serius, siapa yang nggak serius itu kelihatan. Intinya tuh, inti kasarnya tuh kamu mau uang apa enggak. Woi, keren. Kalau di pikirannya dia maunya kerja dan menghasilkan, dia rata-rata serius, Mas. Hasilnya bagus. Kalau yang nggak serius tuh kayak udah dikasih waktu segini nggak selesai. Nah itu kita cut, kita nggak mau daripada buang waktu. Ada nggak kejadian yang benar-benar bikin selain gemes tuh kayaknya udah deh nggak mau cari orang yang kayak gini gitu? Banyak. Oh iya? Dia bilang bisa ke rumah aja kita ajarin, udah oke, kayaknya bisa dibawa pulang. 1 minggu belum selesai. Parahnya udah nggak sesuai yang kita ajarin. Udah ditekuk-tekuk gitu. Emang sih udah ada jalannya, tapi kok nggak gitu caranya. Jadi ya udah kayaknya ini nggak serius deh. Nggak ngikuti apa yang kita arahin gitu. Artinya kan bagaimanapun ini Mas Sun Haji kan harus menjaga kualitas gitu ya. Jangan walaupun itu ibu rumah tangga terus asal-asalan gitu. Nah, gimana cara jaga kualitasnya, Mas, supaya tetap klien ini percaya dengan kualitas terbaik dari Sunback? Cara menjaganya yaitu sumber daya manusianya itu selalu kita cerewetin gitu, Mas. Selalu kita ulang-ulang kerjaan kita. Bahkan yang tim yang udah lama 2 tahunan gitu sampai sekarang itu masih
Apa ini Mas? Carpe dewe. Wah. Maunya sendiri. Iya. Cuma masih bagus, masih bisa tolerir hasilnya. Jadi mau ngekat kasihan karena udah lama juga masih. Cuma ya nggak mau kita atur gitu loh. Iya. Ya ada sih, ya itu macam-macam dah karakternya Mas. Ada 5 kan, yang 3 ini udah jalan, udah bisa ngikutin. Nah yang satu sama satunya itu dah. Tapi menariknya ini adalah emak-emak aja bisa aku handle gitu ya. Apalagi para klien gitu ya yang benar-benar mau nanya apa aja pasti akan dilayanin sama Mas Sun ya. Pasti gitu ya. Apa sih nggak kalau nggak ujung-ujungnya deal kan? Iya bener banget. Nah bicara tentang sekarang kan Sunback di tahun 2023 nih. Udah ada planning ke depannya atau udah puas Mas dengan pencapaian yang saat ini? Untuk saat ini ngomongin kepuasan nggak pernah puas ya. Oh gitu ya. Pengen naik terus. Tapi kita sadar diri emang mampunya kita gini. Timnya juga dilihat-lihat juga ada yang masih gitu. Belum bisa diarahin. Kita pelan-pelan aja. Yang penting kita kalau mau yang gabung silahkan. Jadi kita sebagai tim harus selalu ini. Pengen sih maju Mas, pengen bidang lain misalkan dari kerjaan ini mau buka keterampilan gitu. Apa yang ilmu kita bisa maunya kita ajarin gitu. Ya, itu salah satu inovasi dari Sunback gitu ya. Ada enggak inovasi lain Mas? Karena kan kita bicara tentang dunia percetakan, dunia printing kan banyak gitu ya. Supaya maksudnya Sunback itu nggak gitu-gitu aja. Selain inovasi tadi ada yang lainnya kira-kira? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya sambil jalan ya Mas, sesuai permintaan dari customer itu. Misalkan kayak kemarin itu waktu pandemi kita gak bisa bilang bisa. Karena basicnya masih ke packaging. Waktu itu untuk hampers kan waktu pandemi kan masih ada kirim-kiriman gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang bisa, bahannya plastik dijahit. Waktu itu bikin sampel. Itu sih menurut saya yang inovasi sih menurut saya. Bikin sampel, deal. Sebenarnya bikin sampel asal-asalan kita bisanya ya Mas. Ternyata kita antar sampelnya itu ACC. Wow. Kaget aku. Maunya nggak deal. yang penting dibuatin. Kita nggak mau nolak. Kita dibuatin ternyata Pak deal. Oh. Ya udah kita sambil jalan sambil kerjain, ini ada resletingnya, bahannya plastik gitu. Gini sambil jalan jahit ternyata sampel sama orderannya bagusan orderannya dari mas sampelnya. Malah puas banget jadinya kliennya. Iya. Keren banget. Seru sih itu waktu pandemi itu seru. Banyak inovasi yang kita nggak bisa harus bisa. Kayak gitu. Testimoni Mas dari klien-klien tentang Sunback nih, kayak gimana aja? Testimoninya apakah puas itu, banget? Apa ternyata? Kalau dilihat dari di websitenya itu ya, testimoninya lumayan bagus. Bahkan keren. kita nggak minta, tiba-tiba ada muncul testimoni itu, kayak yang dari Australia itu, fast respon lah atau apa gitu. Iya, keren banget itu ya. Nah, sampai Australia, Spanyol, ya Labuan Bajo, stay di Bali tapi udah keliling dunia produk-produknya. Mudah-mudahan orangnya juga ya Mas ya. Amin. Nah, inovasinya juga udah tadinya cuma mau kasih sampel, akhirnya yang padahal itu belum tentu bisa dibuatin, ternyata bisa gitu. Itu kan inovasinya keren banget. Kesini teknologi nggak bisa dibantah Mas. Iya. Cepet banget perkembangannya. Tiap jam ya? Atau? Iya makanya teknologi tuh gitu berubah kan. Terus. Apalagi sekarang udah ada AI. Iya kan? Aku belum kenal itu. Belum ya? Kita kenalan nanti Mas ya. AI siapa gitu ya? Kita coba tanya sama Sobat Zakat. Pasti udah ada yang tahu AI gitu ya. Nah, apakah nanti di Sunback sendiri ini menggunakan teknologi AI ini Mas? Pengen ya. Memudahkan kan? Banget. Artinya kan nanti kan bicara tentang teknologi,
AI ini ada dua sih ya Mas, kayak antara ini positif atau negatif gitu ya. Kayaknya sih Positifnya gitu, karena Mas. memangkas waktu, tenaga gitu kan. Tapi juga beberapa profesi nih akan Tergusur ya. tergusur nih gitu ya. Jadinya orang-orang kan siap-siap nih gitu. Nah, apa nih kira-kira yang akan dilakukan sama Sunbag dengan adanya teknologi AI ini Mas? Mungkin adanya AI ini menguntungkan kita untuk bikin caption kayak gitu Mas. Kayak copywriting. ChatGPT ya. ChatGPT. Itu lagi naik daun banget. Duh, aku harus belajar Gitu ya. ya, mari kita belajar bareng nantinya. Oke Mas, karena waktu kita terbatas, visi misi dari Sunbag apa nih? Visi misi dari Sunbag sebenarnya kalau visinya itu pengen terkenal sampai seluruh dunia. Amin. Ya Allah keren. Misinya ya pengen membuat customer itu nyaman dengan produk kita, dengan kecepatan produknya, supaya customer itu juga bisa cepat untuk omsetnya itu biar lebih kenceng lagi. Wah. Selain itu juga pengen apa itu ibu-ibunya lebih banyak lagi tim produksinya. Karena di situ emang masih banyak sih Mas ibu-ibu yang pengen cuma nggak mau fokus aja. Cuma main-main ya di situ. Keren, amin. Semoga visi misinya terwujud Mas ya. Amin. 2023 ditutup nanti dengan terwujudnya visi misinya. Yes. Lanjut untuk 2024 gitu. Amin. Pesan penutup untuk Sobat Zakat Mas Sun. Kira-kira apa nih sehingga kita bisa mengikuti seorang Mas Sun dengan sehingga Sobat Zakat mengikuti nih jejak seorang Mas Sun yang bisa survive, bahkan akhirnya juga bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi di zaman sekarang. Baik, mungkin pesannya itu gak muluk-muluk ya Mas, karena emang usaha kayak gini kan istilahnya untuk anak muda sekarang tuh hampir gak mau menggeluti. Karena emang faktanya gitu, rata-rata itu nggak ada anak muda tertarik. Cuma ini emang bisnis ini loh kedepannya ini bagus juga kalau mau. Yang penting itu mau berusaha, mau dengan proses itu, terus keterampilan kayak gini ini emang benar-benar bisa dipakai sampai ke depan. Nggak tahu ya kayak apa. Cuma emang kemarin di pandemi itu emang bisa melewatin meskipun sempat terkat tapi nggak selama sampai berbulan-bulan gitu Mas. Pesannya lagi yaitu anak muda itu harus mau dengan proses. Iya. Itu Mas. Keren banget. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sun Haji ya. Ya keren banget gitu ya. Oke. Nah itu tadi Sobat Zakat ya, kita sudah kupas tuntas mengenai Mas Sun Haji dengan usaha Sunbag-nya, paper bag dan juga produk-produk lain yang keren banget, kualitas terjamin dari Sunbag, yang dimana tadi untuk anak muda khusus untuk Sobat Zakat kita hilangin gengsi ya. Kita terus berusaha ikuti proses sampai kita mendapatkan apa yang kita impikan. Benar gitu ya. sekali. Oke Sobat Zakat, ketemu lagi kita nanti di episode berikutnya dengan narasumber yang sama hebatnya seperti Mas Sun Haji. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Dompet Sosial Madani, like, subscribe, dan juga tayangan ini akan kita tampilkan di Spotify dan juga Noise. Pastikan ya, kapan aja nanti pas ada waktu luang, langsung dengerin deh di YouTube dan juga di Spotify Noise ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mas Sun Haji. Sampai jumpa lagi Sobat Zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.